Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hayy, guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathon Abitai. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, akan melakukan praktik pembelajaran UKIN PPG Daljab periode 1 2023 di LPTK Wirkas Jember. Berikut video saya. Hujan merintih, daun melambai di perkampungan yang penuh kenangan. Teringat masa saat bersama sahabat tercinta jauh di sana. Suka dan duka, canda dan tawa, kita selalu bersama. Bersama kita pernah jalani bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baiklah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa, dan setelah itu kita mentadaruskan satu surah, yaitu surah Al-Fil. Silakan berdoa untuk memimpin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai.
hadir? Mizaluna Azuri, Hadir. Ratna Sari, Hadir. hadir. Rawi, hadir. Sofiatul Kubro, Hadir. Kiri, hadir. Haji, hadir. Nadia. Hadir. Pada pagi hari ini materi kita adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu kemarin kita sudah membicarakan menghindari sifat-sifat tercela. Mungkin ada yang masih ingat apa saja sifat-sifat tercela itu? Yang pertama, Wujud. wujud. Kemudian Dunia. dunia. Hasad. Sombong. Iya. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, kita akan membahas materi tentang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami kepada anak-anak sekalian untuk selalu membaca, mencari informasi terkait dengan materi yang sudah dipelajari maupun yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, jadi Pak Guru akan sampaikan dulu ini tujuan daripada pembelajaran pada hari ini adalah ini peserta didik mampu menganalisis sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsiyah, salbiyah, makni dan maknawiyah, dan sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Pak Guru tanyakan dulu, mungkin ya anak-anak sekalian pernah mendengar ya kata-kata sifat wajib, salbiyah, makni dan maknawiyah. Ini sangat terpopuler di masyarakat kita. Coba yang nomor 4, siapa yang bisa jawab? Yang dimaksud dengan sifat maknawiyah itu? Sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani diartikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 sifat. Pertama ada yang disebut dengan sifat wajib, kemudian mustahil, lalu yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluknya yang memiliki sifat tersebut. Dengan sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya sifat jaiz. Adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sifat jaiz. Mungkin ada bagi Allah atau mungkin juga tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya.
sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Maka sifat-sifat Allah wajib diyakini dengan akal atau wajib akli dan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat atau pengertian wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan wajib akli, wajib secara akal, dan ini berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Di sini ada 20 ya. Ada 20 sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada yang disebut dengan wujud, artinya ada. Lalu yang kedua yaitu qidam, artinya apa? Terdahulu. Kemudian baqo, artinya kekal. Kemudian mukhalafatu lil hawadisi, artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian yang kelima qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyat, Allah esa. Lalu yang ketujuh qudrat, yang artinya kuasa. Kemudian yang kedelapan iradat, artinya berkehendak. Ilmu, yang artinya mengetahui. Lalu yang ke-10 hayat, yang artinya hidup. Sama, yang artinya apa? Mendengar. Kemudian yang 12 basar, yang artinya melihat. Dan kalam, yang artinya yang 14 qadirun, yang artinya maha kuasa. Kemudian 15 muridan, artinya yang maha berkehendak. Kemudian 16 aliman, artinya yang maha mengetahui. Kemudian 17 hayyan, artinya yang maha hidup. Kemudian yang ke-18 sami'an, yang artinya mendengar. 19 basiron, yang artinya maha melihat. Lalu yang terakhir mutakalim, artinya yang maha berkata-kata. Sifat wajib bagi Allah itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, artinya sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Namanya apa? Nafsiyah. Lalu yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat-sifat yang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang abstrak, yang wajib ada pada Allah. Sifat yang tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh mata kepala, itu namanya sifat ma'ani, bentuknya abstrak. Kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah kelaziman dari sifat ma'ani, atau wajib pada sifat daripada sifat ma'ani. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu mendapat satu, yaitu sifat wujud. Mendapat satu, yaitu sifat wujud. Nah, kemudian salbiyah, sifat salbiyah itu mendapat 5. Pertama, tidak bakal mukhalafatu lil hawadis, yaqumu bi nafsihi wahdaniyah. Nah, ini ada 5. Nah, kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu mendapat berapa? 7. Pertama, berat. Lalu ilmu, hayat, sama, masa,
pembagian daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada 4. Pertama sifat nasya, kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil. Kalau yang pertama apa? Sifat wajib. Yang kedua adalah sifat mustahil. Nah, pengertian daripada sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah dan merupakan lawan daripada sifat wajib. Nah, ini kalau mustahil, lawanan daripada sifat wajib. Kalau di sifat wajib Allah hidup, maka mustahilnya adalah Allah mati atau mayit. Ini ada beberapa sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah itu yang pertama ada. Artinya ada apa? Tiada. Kemudian kudus. Arti kudus? Kemudian panah. Musnah. Kalau mumasalatul hawadis. Nomor 5, ihtiyaju ila ghairi. Kemudian ta'addud, berbilang-bilang. Allah itu berbilang-bilang. Kemudian yang ketujuh namanya ajzum, lemah. Kemudian karoha. Apa karoha? Allah itu terpaksa. Kemudian jahlun, yang ke-9. Apa jahlun? Kemudian mautun. Mautun itu artinya mati. Yang ke-11 namanya somamun. Apa itu somamun? Kemudian akwa. Apa itu akwa? Kemudian bakomun. Apa itu bakomun? Lalu yang ke-14 namanya ajizat. Apa itu ajizat? Kemudian yang ke-15 namanya karihan. Apa itu karihan? Kemudian yang ke-16 namanya jahilan. Apa itu jahilan? Kemudian yang ke-17 mayitan. 18 asomma. Kemudian akma. Yang terakhir namanya abu. Nah, ini sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tepuk semangat. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yang ketiga adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah. Pengertian sifat jaiz Allah. Pengertian sifat jaiz Allah. Sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Disebut dengan fi'lun lil mumkinin atau Allah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tersebut. Ya baiklah, karena kita sudah membahas materinya dari sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Nah, kemudian
anak-anak sekalian untuk mendiskusikan antar teman duduknya, yaitu tentang perbedaan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti didiskusikan, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan bersama teman duduknya, begitu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena diskusinya sudah selesai, maka masing-masing kelompok untuk memberikan presentasinya ke depan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan dengan teman duduknya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua mengenai perbedaan tiga sifat Allah, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Sedangkan sifat mustahil Allah ialah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan sifat mustahil ini dimiliki oleh makhluknya, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada Allah dan tidak mungkin ada pada Allah. Nah, mungkin hanya itu hasil diskusi kami mengenai perbedaan ketiga sifat Allah. Sekian dari kami. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami berdua di bab tentang mengenai tiga sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Perbedaan tiga sifat tersebut adalah yang pertama sifat wajib, yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh manusia. Sedangkan sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tersebut yang banyak dilakukan atau banyak yang diperbuat oleh makhluknya. Lalu yang terakhir yaitu sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin juga tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama ada sifat wajib, yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai kesempurnaannya, tidak disempurnakan dengan sifat makhluknya, yang artinya tidak hanya Allah yang mempunyai atau memilikinya, sedangkan makhluknya tidak ada. Yang kedua ada sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada Allah dan juga bisa pula tidak ada pada Allah, karena semua adalah berdasarkan kehendaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya
akan menjelaskan tentang hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi, yaitu tentang perbedaan sifat wajib, mustahil, jaiz yang ada pada Allah. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada atau tidak ada pada Allah SWT. Dan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, jadi Pak Guru minta kepada salah satu dari anak-anak sekalian untuk maju ke depan, mereview sekaligus memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Hal ini diwakili oleh ketua kelasnya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kami sudah selesai belajar dan saya akan mereview kegiatan belajar pada hari ini yang aman, nyaman, tentram dan menyenangkan. Dan kami membahas tentang mengenal sifat-sifat Allah, yaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Di sini sifat wajib dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ni dan ma'nawiyah. Kemudian ada sifat mustahil dan yang ketiga ada sifat jaiz. Demikianlah yang dapat saya review pada pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kita sama-sama berdoa dipimpin oleh bendahara kelasnya yang bisa Baik, mari kita sama-sama menutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.